Bentar dulu, kok gelap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Azalia Harto Putri dan ini adalah video kedua di YouTube channel ini. Dan hari ini Azalia akan membahas materi mengenai dimensi nilai Hofstede. Dimensi nilai Hofstede. Dimensi nilai Hofstede ini dapat kita temui dalam materi pembelajaran komunikasi antar budaya di dalam materi nilai budaya. Nilai Hofstede sendiri itu terdiri dari 5 poin di dalamnya. Yang pertama, individualisme atau kolektivisme. dalam budaya yang pertama ini, seseorang itu hanya akan melakukan komunikasi timbal balik dengan seseorang yang sudah dianggap sangat dekat, seperti keluarga, suku, organisasi, dan lain-lain. Kemudian, biasanya nih orang-orang yang menganut budaya ini itu tuh selalu mementingkan kelompoknya dibandingkan kepentingan individu. Nah, contohnya nih, seorang warga yang memiliki budaya di Kepulauan Jawa nih ya, orang-orang Kepulauan Jawa itu sangat memiliki jiwa perantauan yang sangat tinggi. Nah, sering banget nih kita temukan misalnya, saya selalu menggunakan contoh kasus orang Sunda ya, di mana misalnya orang Sunda ini merantau dan kemudian ia bertemu dengan temannya sesama sukunya nih, sesama orang Sunda di sebuah daerah baru. Maka otomatis orang ini akan menganggap orang yang baru dia kenal ini sebagai saudaranya, walaupun mereka sebenarnya belum kenal, tidak ada hubungan darah sama sekali, tapi mereka pasti merasakan kayak ada keakraban di dalamnya itu, karena mereka merasa memiliki tingkat individualis yang tinggi nih orang Sunda ini. Nah, kemudian orang Sunda ini itu akan membuat sebuah komunitas atau perkumpulan khusus orang Sunda di daerah ini, dan setiap ada kegiatan pasti mereka menyangkut pautkan diri mereka kepada komunitasnya ini. Kedua, uncertainty avoidance. Nah, budaya ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada high uncertainty avoidance. Budaya ini itu orang-orang yang menganutnya sangat intoleransi dengan sesuatu atau ide yang menyimpang dari kebiasaannya. Jadi mereka tuh sukanya sesuatu yang mainstream, sesuatu yang biasa, yang emang udah ada patokannya. Patokannya ini disebut dengan peraturan sosial tradisional. Berbeda nih dengan jenis yang kedua, yaitu low uncertainty avoidance. Pada budaya bagian yang ini, itu orang-orangnya tuh sangat anti mainstream. Di sini mereka sangat toleransi dengan ide-ide baru, walaupun ide itu tuh kadang menyimpang dari kebiasaannya. Mereka tuh kayak, ya nggak apa-apa, it's alright gitu ya kan. Jadi kayak mereka baik-baik saja dengan hal itu. Sehingga mereka memiliki sifat yang lebih fleksibel, dan juga mereka ini sangat memiliki sedikit peraturan sosial di dalamnya. Nah, pada budaya ini contohnya nih, kita kembali lagi ke orang-orang Sunda ya. Nah, orang-orang Sunda ini sangat menjunjung tinggi sekali nilai-nilai yang dianut mereka dari nenek moyang. Jadi misalnya nih, sebuah prosesi keagamaan itu pasti harus ada nih berapa peraturan-peraturannya. Ya, udah ada garis besarnya nih. Kemudian misalnya pernikahan, adat istiadatnya itu masih ada banget. Nah, ini kenapa Azalia menyetuskan kalau misalnya orang Sunda itu menganut high uncertainty avoidance, di mana mereka ini sangat berpengaruh sekali atau masih sangat berpatokan dengan peraturan-peraturan sosial tradisional yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Ketiga, power distance. Nah, berikutnya nih, ini juga hampir sama, disebut power distance. Dia juga memiliki dua tipe di dalamnya, sama kayak uncertainty avoidance nih. Yang pertama itu ada high power distance. Di sini itu menggambarkan bahwa budaya ini itu masih sangat menjunjung hierarki dalam perkumpulannya. Dan biasanya hierarki ini itu memiliki faktor penilaian seperti berdasarkan usia, pendidikan, nama keluarga, terus profesi, atau bahkan tingkatan dia di dalam sebuah organisasi. Berbeda dengan low power distance. Di sini itu menggambarkan kebalikannya, di mana mereka itu menganggap bahwa misalnya atasan dan bawahan itu setara. Jadi sedikit banget nih jarak kekuasaan di dalamnya, sehingga mereka lebih menyetarakan semua orang. Contoh dalam budaya ini adalah ketika ini orang Sunda, ya kan, orang-orang Sunda lagi nih di sebuah desa kecil, mereka nggak punya lurah, nggak punya RT, nggak punya RW, tapi mereka pasti ada seseorang yang disebut dituakan. Orang Indonesia tuh sering banget menyebut seseorang yang biasanya bukan seseorang yang berpendidikan tinggi. Sebenarnya ada juga sih, maksudnya kayak orang yang lebih tua di antara yang lainnya, atau sebagai patokan kehidupan masyarakat itu disebut tetua.
atau mereka dituakan. Nah, biasanya orang-orang ini tuh tidak berdasarkan pendidikan yang tinggi, melainkan usia mereka. Dan di sini yang dinilai adalah pengalaman mereka yang sudah lama nih hidupnya kan, mereka pengalamannya makin banyak sehingga mereka dituakan. Ini menggambarkan bahwa orang Sunda itu masih menggunakan budaya high power distance, di mana masih ada hierarki nih di dalamnya, walaupun tidak tertulis. Kayak misalnya RT RW lurah itu kan bener-bener kayak sebuah profesi ya. Dan ini tuh seseorang yang sama saja seperti warga, tetapi dia tuh dituakan. Jadi harus ada pemimpin gitu setidaknya orang-orang Sunda itu. Dan mungkin ada beberapa budaya lain juga menganut hal seperti ini. Keempat, maskulinitas dan feminitas. Nah, untuk budaya ini, Hofstede menggunakan kata maskulinitas dan feminitas untuk mengacu pada sejauh mana nih sifat maskulinitas dan feminitas itu dinilai atau diakui di sebuah kebudayaan. Nah, maskulinitas itu adalah sifat atau nilai di mana bahwa seorang lelaki itu lebih dominan berorientasi di sebuah budaya. Sedangkan feminitas itu adalah di mana ketika laki-laki dan perempuan itu setara, tidak ada nih perbedaannya. Nah, itu adalah feminitas. Azalia akan memberikan contoh kembali lagi nih ke orang Sunda. Dan ini mungkin bisa dibilang bukan orang Sunda aja ya, budaya Indonesia deh kita sebut. Di mana budaya Indonesia tuh masih sangat menganut maskulinitas. Kenapa? Karena terkadang mungkin memang kita sudah masuk ke zaman modern yang sudah mulai open minded, tetapi masih banyak nih orang-orang yang masih terpaku kepada kata-kata feminim atau feminitas, di mana terkadang banyak orang mengatakan, jangan perempuan deh ketuanya, cowok aja. Masa iya sih cowok dipimpin perempuan? Ada yang kayak gitu. Jadi di mana mereka itu berpendapat bahwa misalnya wanita itu gak boleh ada di depan laki-laki, tetapi mereka harus mengikuti tuntunan laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan maskulinitas, begitu. Kelima, long short term orientation. Nah, yang terakhir nih, the last but not least, yaitu high and low term orientation. Nah, di sini Azalia langsung kasih contohnya aja nih, orang Sunda. Orang Sunda ini terbagi menjadi dua sih menurut Azalia. Ada yang high dan juga ada yang low. Nah, di high ini contohnya adalah orang-orang yang mereka itu lebih berpikiran untuk berinvestasi nih di dalam ekonomi ya, urusan mereka berinvestasi seperti mereka mempunyai sawah, mempunyai perkebunan teh, atau kadang ya kayak ya segala macam perkebunan deh. Nah, itu adalah orang-orang yang menganut high term orientation, di mana mereka itu bukan memikirkan hasil di masa ini, tetapi bagaimana nih kira-kira hasilnya 5 tahun ke depan, hasilnya 10 tahun ke depan, atau bahkan untuk cicit-cicitnya nanti nih hasilnya kira-kira kayak gimana ya. Nah, ini adalah orang-orang yang menganut high term orientation. Tapi Zel, gimana untuk yang low? Untuk yang low term orientation itu adalah orang-orang yang kalau misalnya melakukan suatu hal itu berpikir kayak, udahlah hari ini mah hari ini, besok mah wallahu alam deh, kayak gimana gitu. Jadi lebih jangka pendek nih hidup mereka tuh, kayak ya udah misalnya sesuatu yang secara dipikirkan itu hanya sebentar gitu, nggak akan bertahan lama dan terus-terusan. Ini adalah orang-orang yang menganut low term orientation. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Susah dimengerti kah, atau sekarang setelah Azalia jelaskan udah mulai jelas? Nah, gimana kalau Azalia kasih tantangan? Gimana kalau teman-teman mencoba mengimplementasikan semua teori ini atau semua nilai-nilai ini ke dalam kebudayaan teman-teman sendiri. Jadi ntar teman-teman tahu nih, oh ternyata kebudayaan saya tuh seperti ini ya, oh ternyata kebudayaan ini tuh seperti ini ya gitu. Jadi kita juga lebih paham dan juga kita bisa nanti menerangkan ke orang lain untuk membantu mereka memahami tentang nilai Hofstede ini. Jadi sekian dari Azalia, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.